Jadi, sebelum kita masuk ke terminologi ilmu kependudukan, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan ilmu kependudukan. Jadi, ilmu kependudukan adalah ilmu yang mempelajari segala hal tentang penduduk, baik itu jumlahnya, strukturnya, distribusi, maupun perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah yang lain. Dalam ilmu kependudukan, kita akan mengkaji 3 hal, yaitu ada fertilitas, yaitu angka kelahiran, mortalitas ataupun angka kematian, dan juga migrasi ataupun perpindahan penduduk. Ilmu kependudukan juga bisa dikaitkan dengan ilmu-ilmu yang lain. Contohnya, yaitu seperti ilmu ekonomi, ilmu sosial, ilmu politik, ilmu geografi, ilmu statistika, dan juga ilmu kesehatan masyarakat. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai apa yang dimaksud dengan terminologi ilmu kependudukan. Terminologi adalah kumpulan istilah untuk menjelaskan fenomena kependudukan secara jelas dan juga terstruktur. Istilah ini penting karena menjadi dasar dalam memahami dan menganalisis data demografi. Nah, selanjutnya itu ada beberapa terminologi pokok dalam ilmu kependudukan. Yang pertama itu fertilitas. Fertilitas ini merujuk kepada angka kelahiran yang terjadi di dalam suatu populasi dan biasanya itu diukur dengan indikator Total Fertility Rate atau TFR. Nah, yang kedua itu mortalitas. Mortalitas ini merujuk kepada angka kematian. Angka kematian yang terjadi di dalam suatu populasi dan biasanya itu juga diukur dengan indikator angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Nah, yang ketiga adalah migrasi. Migrasi merupakan perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah yang lain. Nah, biasanya migrasi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor ekonomi, faktor sosial, maupun faktor lingkungan. Selain ketiga istilah utama yang tadi sudah dijelaskan, ada terminologi lain seperti kepadatan penduduk, laju pertumbuhan penduduk, lalu struktur umur, dan angka harapan hidup. Nah, selanjutnya ada pengelompokan terminologi ilmu kependudukan. Terminologi dalam ilmu kependudukan tidak hanya berdiri sendiri, tetapi juga dapat dikelompokkan berdasarkan indikator dan karakteristik tertentu. Nah, salah satu indikator utamanya yang pertama adalah demografi. Di dalam demografi terdapat fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Ketiga indikator ini merupakan komponen utama dalam menentukan dinamika penduduk karena berpengaruh langsung terhadap jumlah dan pertumbuhan penduduk itu tersebut. Nah, selanjutnya ada struktur penduduk seperti kelompok umur dan tingkat produktivitas. Penduduk dibagi menjadi beberapa kelompok, antara lain kelompok usia anak-anak, usia produktif, dan usia lanjut. Pengelompokan ini sangat penting karena setiap kelompok memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda, seperti misalnya kebutuhan pendidikan, lapangan pekerjaan, maupun layanan kesehatan. Nah, yang ketiga itu adalah sosial dan ekonomi. Aspek sosial dan ekonomi seperti tingkat pendidikan, pekerjaan, serta status ekonomi penduduk. Dengan adanya pengelompokan ini, analisis kependudukan menjadi lebih terarah dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan secara lebih spesifik. Nah, teman-teman, secara keseluruhan, pengelompokan terminologi mempermudah penyusunan kebijakan yang tepat sasaran sesuai dengan kondisi masyarakat. Fungsi dan manfaat terminologi dalam ilmu kependudukan. Terminologi dalam ilmu kependudukan memiliki fungsi yang sangat krusial, khususnya sebagai instrumen untuk memahami, menganalisis, dan mengkomunikasikan beragam fenomena kependudukan. Terminologi yang jelas dan terstandar, para peneliti, akademisi, maupun pembuat kebijakan bisa memiliki pemahaman yang seragam terhadap suatu konsep atau data. Terminologi juga memudahkan pengolahan serta interpretasi data kependudukan, sehingga mengurangi risiko kesalahan dalam penafsiran. Selain itu, terminologi menjadi dasar dalam menganalisis dan perencanaan pembangunan di berbagai bidang. Dari segi manfaat, terminologi membantu mengidentifikasi masalah sosial seperti urbanisasi dan pengangguran, serta memahami dinamika masyarakat yang terus berkembang. Jadi, terminologi pendudukan tidak hanya bersifat teoritis, tapi juga penting dalam mendukung pengambilan keputusan berbasis data.